Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan ya. Hari ini kami dari kelompok 6 Ekonomi Bisnis Digital Universitas Pendidikan Indonesia kelas 4 C Kewirausahaan akan membahas mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan dunia serta tantangan dan peluangnya. Oke, kalau begitu jangan lupa simak dengan baik ya. Perkembangan dunia digital terbilang cukup pesat. Banyak startup Indonesia mulai bermunculan menawarkan segala macam inovasi yang memudahkan kita dalam menjalani aktivitas. Mulai dari ojek online, travel, hingga perusahaan e-commerce pun turut meramaikan perekonomian digital di Indonesia. Menurut data OJK, tercatat hingga Agustus 2019, ada 48 perusahaan fintech yang terdaftar dalam 15 klaster inovasi keuangan digital. Selain itu, untuk fintech yang sudah berizin tercatat ada sebanyak 127 perusahaan fintech peer-to-peer lending. Terlepas dari itu semua, sebuah hasil laporan dari Google and Bain Company menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada akhir tahun 2019 menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan menyentuh angka 40 miliar US dollar atau mencapai 566,28 triliun rupiah. Perolehan tersebut mengalahkan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Walaupun perkembangan ekonomi Indonesia terbilang pesat, tapi tidak semerta-merta membuat pemerintah terlena dalam euforia. Tumbuhnya ekonomi digital Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Selanjutnya, adapun peluang dan tantangan ekonomi digital saat ini. Yang pertama yaitu peluang. Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Bagaimana tidak, Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020 dengan proyeksi nilai transaksi e-komersi mencapai 130 juta US dollar pada tahun 2020. Meskipun visi ini terkesan ambisius, namun pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mencanangkan target ini. Banyak faktor yang mendorong perkembangan dinamika digital di Indonesia, namun setidaknya dapat dibagi dalam dua perspektif. Yang pertama yaitu industri, dan yang kedua yaitu konten. Dari sisi industri, terlihat bahwa operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun infrastruktur secara masif, mulai dari jaringan 3G hingga 4G. Tidak hanya itu, terjadi persaingan antara operator yang cenderung tidak sehat dan menimbulkan perang tarif, di mana operator menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menaikkan utilisasi jaringan mereka. Hal ini juga makin diperkuat oleh menjamurnya smartphone yang murah yang sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Walaupun perang tarif berdampak buruk bagi industri telekomunikasi, tapi dampaknya terhadap masyarakat sangat terasa, di mana telekomunikasi kini tidak lagi dianggap sebagai barang mahal. Sedangkan dari sisi konten, menggeliatnya penggunaan media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta munculnya aplikasi chat seperti BlackBerry Messenger atau disingkat menjadi BBM, dan WhatsApp menjadi pendorong utama penetrasi data di Indonesia. Setidaknya ada 6 tantangan yang harus dihadapi dan diwaspadai. 1. Cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan, negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware, yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia. Akibatnya,
kerugian yang cukup besar pun tidak dapat dihindari. 2. Persaingan yang semakin ketat. Berkembangnya e-commerce olah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, jika produk lokal tidak berkembang, akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Disinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya digital ekonomi di Indonesia. 3. UMKM harus menjadi pemain dalam ekonomi digital. Saat ini, masih minim produk dari UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Upaya menjadikan pelaku UMKM sebagai salah satu pilar dan tonggak ekonomi Indonesia perlu dorongan untuk terlibat aktif dalam digitalisasi. 4. Sumber daya manusia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara, sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. 5. Ketersediaan akses internet yang mumpuni. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja, seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan, wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Diharapkan, dengan adanya program pembangunan internet, nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian, sebab akses internet inilah yang mempengaruhi ekonomi digital di Indonesia. 6. Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman, mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital. Kesimpulan dari materi kali ini adalah revolusi industri 4.0 meletakkan digital dalam setiap kegiatan manusia. Saat ini, dunia sedang mengalami perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat. Bahkan, Indonesia digadang-gadang akan menjadi negara dengan perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat di ASEAN. Wow kan? Indonesia harus memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan yang mempersulit perkembangan ekonomi digital, dan pemerintah perlu memberikan literasi lebih mendalam kepada masyarakat mengenai ekonomi digital. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan. Silahkan kirimkan komentar, kritik, dan juga saran di kolom komentar di bawah ini. Keep strong and study hard. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.